Sobat ATR BPN, program reforma agraria kerap kali menjadi sorotan para pegiat agraria, di mana dalam pelaksanaannya banyak kritik yang datang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa reforma agraria itu hanya bagi-bagi sertifikat tanah saja dan tidak menyentuh program redistribusi tanah. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin melihat langsung bagaimana sih pelaksanaan reforma agraria daerah. Kali ini tidak tanggung-tanggung, saya akan mengunjungi Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan beranda negeri ini tepat berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Ayo ikuti perjalanan saya. Ya, Sobat ATR BPN, sekitar 42 km dari Sanggau, kita akhirnya sampai di Angkode ya, Mas Bud? Angkode ya. Ini desa yang menjadi lokasi pelaksanaan redistribusi tanah. Ya, di tengah-tengah banyak ketidakoptimisan mengenai pelaksanaan reforma agraria, Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau telah membuktikan bahwa mereka mampu untuk melaksanakan apa yang oleh pemerintah disebut bagian dari nawacita. Di sini ada 93 bidang tanah yang telah selesai pengukuran, bahkan sudah selesai proses pendaftaran tanahnya dari sekitar 250 bidang tanah yang menjadi target. Dan luasan 93 bidang tanah tadi itu adalah kurang lebih 9 hektar. So, kita akan ketemu dengan kepala desa, ketua adat, dan masyarakat penerima, dan kita akan berbincang-bincang sejauh mana program ini, program yang sudah dinantikan, program yang membuktikan bahwa negara hadir untuk memastikan rakyatnya mendapatkan akses terhadap tanah. Dari Angkode, ikutin terus. Saya berdomisili di sini baru 7 tahun. Saya mendapatkan tanah ini dari mertua saya. Kenapa saya memiliki tanah ini? Karena kebetulan kata orang sini itu saya ini tuan takurnya yang memelihara orang tua, yang menghidupi orang tua lah. Jadi tanah ini jadi milik saya. Menurut aturan di sini. Profesi saya di sini ketua umat Katolik. Profesi saya kasar nyadap. Karet ya. Mayoritas orang sini nyadap. Dengan ada sertifikat di sini saya senang lah. Bapak merasa lebih pasti gitu ya? Pasti lebih nyaman lah. Ada pegangan hidup gitu ya. Kalau sudah ada sertifikat itu kan bisa untuk jaminan. Kalau kita mendesak pakai uang kan bank bisa percaya sama kita. Desa kami bernama Desa Angkode, Kecamatan Mokok dan Sanggau, dengan luas desa 7.900 hektar dengan mata pencarian masyarakat yang ada di desa kami ya rata-rata sebagai pertanian. Untuk program yang dijalankan pada tahun 2019 ini menindaklanjuti hasil daripada program dari Kementerian dari Kehutanan kerjasama juga dengan BPN Kabupaten Sanggau, yang dimana pada tahun 2015 yang dilepaskan untuk tahun ini kurang lebih 165 hektar. Dengan total untuk sertifikatnya persilnya 250. Semua masyarakat rakyat yang ada di Desa Angkode ini sangat menantikan untuk pembuatan sertifikat ini, dan ini masyarakat ingin supaya setiap tahun berlanjut ya, dan setiap tahunnya ada yang istilahnya program sertifikat ini, karena ini memang program yang sangat dinantikan oleh masyarakat desa. Kabupaten Sanggau ini berada persis di tengah Provinsi Kalimantan Barat yang langsung berbatasan dengan Sarawak, Kucing.
Nah, dalam kehidupan sosial masyarakat tentu yang terjadi adalah ya bagaimana kita mendorong agar kesejahteraan itu lebih baik, termasuk kendala-kendala yang kita hadapi soal infrastruktur. Dan yang paling penting yang saya rasakan adalah bagaimana orang harus jelas haknya atas hak. Ini berkaitan juga dengan kepastian hak termasuk ya dukungan ekonomi. Karena ya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu ya ketika orang ada kepastian hak atas tanah, ya dia juga memastikan dirinya untuk bisa menggunakan ya kepastian hak itu untuk berbagai hal. Ya, artinya ya ini potensi untuk mendorong perkembangan ekonominya, termasuk ya dukungan terhadap kewajibannya sebagai warga negara. Nah tentu ya ini yang kita sambut, dan dengan kondisi masyarakat kita yang masih banyak belum memiliki hak, terutama juga saya melihat bahwa di samping masalah soal kawasan hutan, juga HGU yang masih tumpang tindih. Sehingga dengan program restribusi ini, REDIS ini luar biasa. Jadi bisa membantu betul yang dulunya selalu ada permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat, sekarang sudah terpecahkan. Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian kondisi pertanahan di Kabupaten Sanggau dengan luas wilayah lebih kurang 1,2 juta hektar sanaan pendaftaran tanah yang sudah kita laksanakan, ya Pak ya. Kita mungkin fokusnya di program prioritas. Nah, program prioritas kami di tahun ini kita mendapat target sertifikasi PTSL 2216 sertifikat, kemudian pemetaannya, peta bidang tanahnya 4.000. Nah, alhamdulillah di akhir April ini peta bidang selesai, kemudian di 2 April kemarin sertifikat selesai untuk PTSL. Alhamdulillah tahun ini kami di April kita selesai untuk PTSL. Nah, redistribusi kami mendapat target 14.000 sertifikat. Itulah kegiatan kita yang akan kita laksanakan segera, karena 14.000 merupakan bukan jumlah yang sedikit. Ya. Khusus reforma agraria itu kan punya objek yang berjenis-jenis. Nah, alhamdulillah di Sanggau itu cukup lengkap objek untuk reforma. Kami ada pelepasan HGU sukarela dari perusahaan. Dari HGU 19.000 hektar dilepaskan oleh perusahaan 12.000 hektar. Nah, 12.000 itu lumayan untuk target reforma kita. Dan itu karena memang pelepasan HGU, otomatis pasti di bawahnya sudah tidak ada sertifikasi lain. Saya Cion Alexander, saya aktivis dari berbagai organisasi masyarakat, baik itu di tingkat NGO maupun organisasi petani. Sudah ada panduan untuk sertifikasi petani mandiri, dan ada panduan juga untuk sertifikasi kebun inti dan PKS itu. Jadi saya anggota hampir 2 tahun saya terlibat di proses itu dari tahun 2002. Ya, saya berterima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati Sanggau yang melibatkan kami, dan juga BPN melibat kami masyarakat, dan melibat kami sebagai organisasi petani sebagai anggota tim pertimbangan land reform. Dalam proses, saya kira ini juga suatu kemajuan, ada keterlibatan, ada keterwakilan unsur masyarakat, ada keterlibatan unsur organisasi petani. Pemerintah, kami organisasi petani, kami dari organisasi NGO, harus tim ini harus diperkuat. Saya kira harus diperkuat koordinasinya, harus diperkuat sinkronisasinya, sehingga harapan basis, harapan masyarakat, harapan petani itu nyambung dengan harapan dan program yang dicanangkan oleh pemerintah.